Halo teman-teman, selamat datang di channel 7 Fact. Oke, di channel ini kita akan berbagi pengetahuan dan informasi mengenai seputar kejadian di seluruh dunia, mau itu sejarah, teknologi, atau apapun itulah. Selama itu bisa menambah wawasan kita supaya kita tidak ketinggalan informasikan. Oke, kita langsung saja. Oke, di video kali ini kita akan membagikan 7 fakta atau 7 informasi mengenai seorang yang tak asing lagi bagi kita. Dia adalah seorang atau pemeran utama pada kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Soekarno? Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama ini, tapi pasti masih ada juga yang belum mengenal beliau lebih dalam. Oke, melalui video ini kami akan membagikan 7 hal tentang Presiden Soekarno. Penasaran? Mari kita mulai. Fakta yang pertama, profil Soekarno. Dr. H.C. Insinyur Haji Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat 21 Juni 1970 adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu 1945-1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama, Karna, menjadi, Karno, karena dalam bahasa Jawa huruf, A, berubah menjadi, O, sedangkan awalan, Su, memiliki arti, baik. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyomanrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Soekemi sendiri beragama Islam. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Fakta yang kedua, masa kecil dan pendidikan Soekarno, ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School, ELS, untuk memudahkannya diterima di Hogere Berger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hawes Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian, Poetoesan Hindia, yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, bersama Joko Asmorekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke ITB di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921, setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah. Tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Profesor Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa, mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetejo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johan.
Fakta yang ketiga, munculnya ide-ide nasionalis Soekarno. Soekarno pertama kali mengenal ide-ide nasionalis saat hidup di bawah pemerintahan Umar Said Tjokroaminoto. Kemudian, ketika menjadi mahasiswa di Bandung, ia membenamkan dirinya dalam filsafat politik Eropa, Amerika, nasionalis, komunis, dan agama, yang pada akhirnya mengembangkan karyanya memiliki ideologi politik swasembada ala sosialis Indonesia. Ia mulai menata ide-idenya sebagai Marhaenisme, yang diambil dari nama Marhaen, seorang petani Indonesia yang ia temui di wilayah selatan Bandung, yang memiliki sebidang tanah kecil dan menggarapnya sendiri, sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Di universitas, Soekarno mulai mengorganisir klub belajar untuk mahasiswa Indonesia, Algemene Studieclub, yang bertentangan dengan klub mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa Belanda. Fakta yang keempat, diangkat menjadi presiden. Singkat cerita, setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, pada usia 44 tahun dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS pada usia 43 tahun. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asaad, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Asaad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumur Jagung, membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Fakta yang kelima, wafat, kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. K. Vellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Mardjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Mahar Mardjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI Dr. Roediono Kertopati. Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun. 2. Tanggal 21 Juni 1970 jam 3.50 pagi. Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 Insinyur Soekarno meninggal dunia. 3. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari.
Fakta yang keenam, arsitek. Selain sebagai presiden, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknis Hogeschool Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah, muka, Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu. Namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Friedrich Silaban dan Soedarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Masjid Istiqlal, 1951, Monumen Nasional, 1960, Gedung Conevo, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, 1962, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara. Tahun 1955 Insinyur Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan SAI menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan SAI menjadi 2 jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf. Rancangan skema tata ruang kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957. Fakta yang ketujuh, penghargaan pendidikan Soekarno. Semasa hidupnya, Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri diantaranya, Far Eastern University, Manila, Filipina, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Columbia University, New York, Amerika Serikat, Michigan University, Michigan, Amerika Serikat, S1 MC High Pronunciation Gill University, Montreal, Kanada dan lain-lain. Itulah sejarah singkat Presiden pertama Republik Indonesia. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus memberikan informasi berharga bagi teman-teman. Sekian dulu dari kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.